Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasantri ruang sanad sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di kelas fikih muslimah kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan marilah untuk mempersingkat waktu, kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah keberkahan ya untuk majelis kita pada malam hari ini. Mahasantri sekalian yang kami muliakan, ya, kita pada malam hari ini masih berada di pembahasan seputar darah wanita ya. Kemarin kita sudah selesai menyampaikan perihal tentang haid ya, bagaimana menentukan darah haid dan juga hukum-hukum terkait haid, apa yang dilarang dan disepakati oleh ulama dan apa yang dilarang. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antar ulama dan juga apa-apa yang diperbolehkan ya kita lakukan saat kita sedang haid. Sekaligus juga kita sudah sampaikan tentang nifas ya, dan juga hukum-hukum terkait dengan nifas. Nah, untuk malam hari ini kita insya Allah akan menyelesaikan tema kita seputar darah wanita di bab yang terakhir, yaitu tentang istihadhah ya. Istihadhah ini dari kata istahadhah yastahidu istihadhah. Jadi ini mirip dengan haid ya. Karena memang hukum asal darah wanita itu adalah haid ya. Maka di sini ada tambahan huruf alif dengan sin ya. Menyerupai haid ya, akan tetapi sesungguhnya bukan haid, meskipun kita menginginkan atau mungkin mendapati hal-hal yang serupa dengan haid, maka disebut dengan istihadhah ya. Sehingga dari sinilah kita akan mulai dari apa itu definisi istihadhah. Karena untuk memberikan panduan bagi kita, apakah kita ini sedang mengalami haid atau mengalami istihadhah, itu sebenarnya yang paling membantu adalah kita memahami definisinya dengan baik. Dari definisi inilah ya kita sangat terbantu untuk berijtihad secara fardi. Ketika kita mengalaminya, kita bisa mendeteksi apakah yang kita alami ini haid ataukah istihadhah gitu ya. Dan kemarin kita sudah sampaikan definisi yang sangat jelas tentang apa itu haid ya. Nah, selain haid atau nifas berarti adalah darah istihadhah begitu ya. Sehingga darah istihadhah ini bukanlah darah haid, juga bukan darah nifas. Beberapa ulama memberikan definisi dari istihadhah ini, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah kitab Sahih Muslim menyampaikan bahwa istihadhah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan waktunya, bukan pada waktunya, di luar kebiasaannya, dan juga bukan keluar dari bawah rahim. Bukan keluar dari dalam rahim, tapi kalau di USG itu dari urat-urat rahim. Ya, kalau kemarin kan definisi haid itu dari dalam rahim ya. Kalau ini bukan, dari urat-uratnya. Ya. Adapun Imam Al-Qurtubi juga mensifati darah istihadhah ini adalah darah yang segar, ya, bukan darah yang memiliki sifat pekat, kental yang kemarin kita sampaikan ya, sifat-sifat dari darah haid. Jadi dia darah yang segar yang di luar kebiasaan seseorang wanita, ya, dan disebabkan karena urat yang terputus. Ya, ini definisi yang mereka berikan untuk darah istihadhah. Sehingga darah istihadhah ini adalah darah yang berbeda dengan darah haid dilihat dari
definisinya. Juga berbeda dengan darah nifas ya, karena darah nifas itu adalah darah yang keluar meskipun melalui kemaluan, tapi karena disebabkan melahirkan. Baik itu keluar sebelum atau yang keluar saat atau sesudah melahirkan. Jadi dari definisi ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Nah, jika kita simpulkan dari keterangan tentang haid, juga tentang nifas, nah selain dari keduanya ini masuk ke dalam kategori darah istihadhah. Ya, ini sebenarnya saya kumpulkan saja untuk mempermudah gitu ya. Kalau kita mengalami ini, itu haid atau nifas atau istihadhah gitu ya. Karena biasanya kan yang membingungkan adalah istihadhah ya. Nah, dari tiga definisi tersebut kita bisa simpulkan beberapa darah yang dikategorikan istihadhah ya. Yang pertama adalah darah yang keluar saat seorang wanita belum mencapai usia 9 tahun. Ya, usia 9 tahun. Karena kemarin kita sudah sampaikan secara detail ya. Dari data yang diperoleh oleh para ulama, mereka belum mendapati wanita itu haid di bawah usia 9 tahun. Tapi yang nomor pertama ini nanti bisa berubah. Ketika ternyata ada seseorang yang melakukan riset terbaru, kemudian ada wanita-wanita dari data yang diambil, dari sampel data yang diambil, itu mengalami haid di bawah usia ini, katakan 7 tahun sudah haid, nah nanti berarti dari beberapa sampel ya, bukan hanya 1-2, itu bisa merubah ya, merubah batasan usia ini, gitu ya, merubah batasan usia minimal haid gitu. Tapi selama itu belum ada, berarti yang di bawah usia 9 tahun itu belum terhitung sebagai haid. Berarti darah apa? Darah istihadhah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan dari beberapa hasil istihad para ulama, itu minimal usia haid itu 9 tahun. Ini juga dibuktikan ya, adanya seorang yang di usianya 21 tahun itu sudah bisa memiliki cucu. Ya, berarti 9 tahun itu baru haid pertama, kemudian hamil, kemudian anaknya ini juga begitu ya, usia 9 tahun menikah. Ya, ini juga dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya ya, idza balaghatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'ah. Ya, seorang wanita itu ketika usianya sudah mencapai 9 tahun, maka dia sudah masuk usia dewasa, menjadi perempuan yang sudah dewasa. Nah, 9 tahun ini tentunya kita pakai hitungan hijriah ya. Karena hitungan hijriah itu berbeda dengan hitungan masehi. Lebih singkat. Dalam hitungan kalender komariah atau hijriah, itu 1 tahun itu terdiri dari 354 hari saja. Kalau Masehi kan 365. Nah, ini ya. Bisa jadi misalnya seorang itu secara hitungan Masehi usianya baru 8 tahun, tapi secara usia hitungan kalender Komariah atau Hijriah itu dia sudah 9 tahun, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ya, juga adalah yang termasuk istihadhah, darah yang keluar bukan pada waktu haid yang biasanya. Ya, karena banyak sekali panduan dari Rasulullah agar ketika kita itu bingung menentukan itu haid atau darah yang lain, itu agar kita mengembalikan kepada kebiasaan kita sebelum mengalami itu. Ya, jika kita biasa mengalami haid di pekan pertama, lalu 7 hari, ini tiba-tiba baru suci 4 hari, keluar spot lagi. Ya, itu berarti masuk kategori darah istihadhah ya. Kemudian yang ketiga adalah darah yang keluar saat, mohon maaf ya, robek atau pecahnya selaput perawan atau selaput hymen. Ya. Kita kan seorang wanita punya selaput darah ya, misalnya bilangnya selaput darah, selaput perawan ya. Ini robek, misalnya seorang tidak pada waktunya haid, ya, menikah, mohon maaf, di malam pertama melakukan hubungan suami istri, lalu keluar darah, apalagi disertai dengan rasa perih dan sebagainya, gitu ya, itu adalah darah yang bukan haid, juga bukan nifas tentunya. Itu karena darah yang luka ya, luka dari robeknya selaput darah tadi.
Nah, otomatis itu kategorinya adalah darah istihadah karena dia tidak memiliki definisi daripada tidak bisa didefinisikan sebagai darah haid ataupun darah nifas. Kemudian yang keempat, menurut mayoritas ulama ya, darah yang keluar setelah haid yang lebih dari 15 hari, terutama bagi mereka yang memiliki kebiasaan haid 15 hari dalam sebulan ya, atau yang baru pertama dapat haid, ini termasuk darah istihadah ya. Ini diambil oleh para ulama dalil dari mafhum mukhalafah ya, di mana seseorang itu minimal suci dalam sebulan itu adalah 15 hari, secara otomatis maksimal haid itu adalah 15 hari. Kemudian juga istimbat ulama dalam menganalisis hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan itu adalah makhluk yang nuqsanuddin wa nuqsanul akli ya, memiliki kekurangan dari sisi agama dan juga memiliki kekurangan daripada sisi akalnya, sehingga persaksian wanita itu separuh dari persaksian laki-laki itu karena memang diharapkan kita minimal itu dalam melaksanakan sholat ya, atau dalam menunaikan kewajiban sholat kita dalam beragama kita itu jangan lebih dari separuh dari usia kita. Sehingga dalam sebulan itu jangan lebih dari 15 hari. Ya, itu hasil dari analisis yang dilakukan oleh beberapa ulama tentang ini. Sehingga ketika ada darah yang keluar lebih dari 15 hari, itu adalah digolongkan atau dikategorikan sebagai darah istihadah ya. Kecuali beberapa ulama yang tidak membatasi batasan maksimal daripada istihadah ini ya, daripada haid ya. Kemudian yang kelima ya, termasuk kategori darah istihadah adalah darah yang keluar setelah nifas lebih dari 40 hari yang berada di luar jadwal haid. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena bisa jadi seseorang setelah begitu selesai nifas, itu dia mendapatkan haidnya kembali. Nah, sehingga ketika dia lihat kalender, ya darah tersebut keluar pada saat jadwal dia haid, ya, tentunya dia memiliki kalender itu sebelum hamil ya, sehingga dia tahu cek ulang gitu ya. Dulu sebelum saya hamil ini memang waktunya atau jadwalnya saya haid. Lalu begitu selesai dari nifas ya, pas hari terakhir kok malah hari ke-41 keluar banyak lagi. Apalagi ditinjau dari warnanya, sifat-sifatnya adalah warna dan sifat-sifat atau ciri-ciri dari darah haid ya, berarti itu haid yang bersambung dengan nifas gitu ya. Kalau bukan pada jadwalnya haid, ketika sudah terjeda masa suci apalagi sudah lebih dari 40 hari, maka itu masuk kategori darah istihadah. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwa maksimal nifas adalah 60 hari, tapi jumhur atau mayoritas ulama memberikan pernyataan bahwa maksimal nifas adalah 40 hari, didukung dengan beberapa riwayat yang diantaranya disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa wanita haid itu dibatasi waktunya sampai pada 40 hari, sehingga di masa Rasulullah wanita-wanita yang sedang nifas ya, mohon maaf tadi nifas atau haid ya saya sebutnya nifas ya, nifas itu tidak sholat ya, juga tidak melayani suaminya selama 40 hari ini ya. Kemudian yang keenam ini yang paling banyak ya, kategori keenam ini paling banyak karena banyak sekali yang bertanya kepada kami itu dengan kasus yang keenam ini, yaitu darah yang keluar abnormal. Nah, maka definisi haid kan darah normal. Jika dia abnormal, ya berarti dia bukan haid. Ya, kenapa disebut dengan darah yang keluar abnormal? Ya, karena darah ini keluar dengan adanya faktor-faktor lain yang memicu. Ya,
seperti penggunaan obat-obatan tertentu atau alat-alat tertentu yang biasanya terjadi ini akibat dari obat atau alat kontrasepsi. Ya, kontrasepsi atau KB. KB itu kan banyak macamnya itu ya. KB hormonal, kemudian KB suntik, spiral, IUD. Itu sangat berpeluang sekali menimbulkan ketidak beraturannya jadwal haid seseorang, mengalami spot ya, flag begitu ya. Ini akibat daripada obat-obatan yang dikonsumsi karena itu dari hormon rata-rata begitu ya, juga alat-alat atau benda asing yang ditanamkan di dalam dirinya tersebut gitu ya. Maka kami sarankan jika ada di antara mahasantri sekalian yang berupaya untuk mengatur jarak kelahiran ya antara anak satu dengan anak yang lain, jika memang memilih cara dan metode ini bukan memakai metode yang alami begitu ya, tradisional, itu harus mengetahui dan mencatat betul ya jadwal haid sebelumnya, sehingga ketika ada spot keluar darah setelah penggunaan alat ini atau konsumsi obat ini, itu dipastikan itu adalah darah istihadah karena dia tidak normal. Kalau haid itu normal, alami gitu ya. Ini karena tidak alami, dimasukkan misalnya ditambahkan hormon estrogen, itu akan membuat kacau gitu ya, atau progesteronnya gitu ya. Nah, itu akan menjadikan komposisi yang seharusnya alami sebagaimana yang dialami dia oleh wanita tersebut setiap bulan ini menjadi kacau ya, menjadi berubah gitu. Dan ini sangat banyak sekali ya di antara ummahat yang menggunakan alat kontrasepsi atau minum pil KB itu mengalami spot ya, mengalami flag, atau mungkin bisa jadi ya karena mau pergi haji atau umroh dia konsumsi obat menahan haid ya, obat penahan haid atau penunda haid ya, misalnya Premolud gitu ya misalnya. Itu kadang-kadang dalam bulan ini karena ditunda tadi ya, nah, dia tidak haid gitu. Nah, bulan depannya itu terjadi, kadang-kadang ada beberapa kasus terjadi pendarahan ya, pendarahan hebat gitu, bisa jadi akibat dari mengkonsumsi obat penunda haid tersebut. Maka jika memang diperlukan untuk mengkonsumsi obat penunda haid, harus dikonsultasikan kepada ahli untuk memberikan pertimbangan apakah dengan kondisi dia itu bisa berakibat fatal atau tidak. Karena untuk hukum menggunakannya itu tidak bisa dihukumi secara umum. Masing-masing kita memiliki kasus yang berbeda-beda, sehingga ini perlu fatwa yang berbeda juga sesuai dengan kondisi orang atau wanita tersebut, begitu ya. Nih, kemudian yang ketujuh ya, darah yang keluar saat wanita dalam kondisi mengandung atau hamil, tapi yang tidak rutin, ya, yang tidak rutin, begitu ya, karena kebanyakan mayoritas wanita hamil itu tidak haid. Sebab kemarin kita sudah sampaikan, salah satu hikmahnya haid itu sebagai makanan bagi janin, ya, saat kita hamil, sehingga sangat jarang sekali wanita yang hamil itu mengalami haid, gitu kan. Bahkan juga itu terjadi pada saat menyusui karena darah haid itu berubah menjadi ASI, sehingga ketika dia menyusuinya secara intensif begitu ya di 6 bulan pertama, itu juga tidak sedikit wanita yang tidak mengalami haidnya gitu ya. Akan tetapi dalam kasus tertentu, tapi ini sangat jarang sekali, ada beberapa wanita, sangat jarang tapi ya, karena kami pernah mendapati kasusnya itu ya di Solo sini ada wanita yang hamil tapi dia tetap haid ya, dan ini menjadi bahan riset para dokter, ternyata dia memiliki kelainan ya di dalam organ reproduksinya begitu ya. Apakah dia memiliki double ini atau ini wallahu alam ya. Jadi dia haid setiap bulan gitu ya. Jadi dia punya dia 4 kali hamil seperti itu terus ya. Nah, ini wallahu alam. Jadi kalau misalnya itu keluar saat dia hamil karena
kasus misalnya seperti plasenta previa ini kadang-kadang kalau yang mengalami kasus plasenta previa itu ya, plasenta yang di bawah itu di usia kehamilannya akhir-akhir itu sering mengalami spot ya, sering mengalami pendarahan ya atau flek ya. Tentunya karena itu bukan haid, itu juga bukan karena sebab melahirkan, berarti dia dikategorikan sebagai darah istihadhah ya. Kemudian yang kedelapan adalah darah keguguran yang belum mencapai usia 80 sampai 120 hari menurut sebagian besar ulama begitu ya. Karena kalau kita tinjau dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis Arba'in nomor 4 ya, tentang fase-fase penciptaan manusia, itu 40 hari pertama itu masih nutfah, ya, masih mani. Kemudian 40 kedua baru mudghah, ya, atau mudghah, ya, itu segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga baru alaqah, segumpal daging. Ya, baru kemudian setelah fase itu ditiupkan ruh, ya kan? Nah, dari sini mayoritas ulama beristihad bahwa darah yang keluar akibat keguguran sebelum janin tersebut membentuk prototipe manusia, yaitu di usia di bawah 80 tahun, 80 hari, atau di bawah 120 hari tapi belum berbentuk prototipe manusia, itu belum bisa dikategorikan sebagai darah nifas. Ya, karena nifas itu melahirkan bayi, ya. Sedangkan di usia di bawah 80 hari atau di bawah 120 hari dalam kasus-kasus tertentu ya, misalnya janinnya kurang berkembang, janinnya kurang bagus begitu ya, itu dikategorikan sebagai darah istihadhah. Sebab haid juga bukan, dia nifas juga belum, karena yang keluar itu adalah gumpalan darah. Jadi itu abnormal tadi ya, abnormal gitu ya, bukan karena melahirkan janin. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini beberapa kategori darah istihadhah yang bisa membantu kita semua ya. Misalnya saya mengalami poin yang mana. Nah, kalau itu ada pada diri kita, itu adalah darah istihadhah. Nah, kalau secara umum bisa kita bedakan antara haid, nifas, dan istihadhah. Pertama dari masanya, itu haid itu sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan ya, masanya adalah minimal 1 kali 24 jam, maksimal 15 hari menurut jumhur ulama gitu ya. Kemudian untuk nifas itu tidak ada batas minimalnya, bisa saja seseorang mengalami nifas sesaat saja. Jadi tidak harus 1 hari ya. Kemudian maksimal 40 hari menurut jumhur, meskipun ada sebagian yang mengatakan maksimal 60 hari. Adapun istihadhah ini tidak tentu ya, tidak tentu masanya. Waktunya untuk haid itu setiap bulan ya, ketika nifas itu ketika melahirkan, sesaat sebelum atau saat atau sesudahnya. Nah, istihadhah ini tidak tentu. Kemudian dari aromanya, haid itu beraroma tidak sedap. Begitu juga darah nifas. Akan tetapi untuk darah istihadhah ini memiliki aroma yang berbeda. Dia aromanya anyir atau amis ya, seperti pada umumnya darah ya yang keluar dari tubuh kita karena luka dan sebagainya. Adapun dari sisi warna, haid ini bisa dibedakan dengan warnanya yang merah kehitam-hitaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita kenal. Ya, kalau nifas ini merah, tapi kadang-kadang bercampur dengan kuning, ya kekuningan gitu. Nah, istihadhah itu merah, segar, cerah, ya. Nah, kemudian bening. Nah, ini adalah istihadhah. Tempat keluarnya itu kalau haid dari rahim bagian dalam. Begitu juga nifas ya, rahim bagian dalam. Adapun istihadhah jika di USG itu darahnya itu keluar bukan dari rahim bagian dalam, melainkan dari urat-urat rahim atau rahim bagian luar atau bawahnya. Gitu ya. Sifatnya darah haid ini pekat, kalau nifas itu kadang-kadang pekat, kadang-kadang encer.
Nah, kalau istihadah ini cenderung encer, ya encer, bening dan tidak pekat ya. Ini. Untuk secara hukumnya, larangannya kemarin kita sudah sampaikan, ada yang disepakati ulama, ada yang tidak. Untuk haid dan nifas ini sama. Adapun untuk istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci, akan tetapi kalau wanita yang suci kan boleh berhubungan suami istri ya. Nah, kalau sedang istihadah itu sebenarnya secara hukum syar'i boleh berhubungan. Tapi nggak boleh itu jika dari keterangan ahli me, menyatakan bahwa dengan hubungan tersebut akan bisa membahayakan, baik itu bagi istri ataupun bagi suami. Nah, dalam kaidah fikih ya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah juga di dalam hadis beliau, itu beliau bersabda la doror wala diror. Ya, kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain, sehingga ada beberapa perbuatan atau mungkin juga bukan mungkin ya, ada beberapa makanan, minuman yang hukumnya haram kita konsumsi bukan karena zatnya, tapi karena dampaknya, gitu ya. Karena dampaknya yang membahayakan buat kita. Sama misalnya seperti makan cabai. Cabai itu halal atau haram? Halal gitu ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang secara medis itu bisa mengakibatkan bahaya untuk kesehatan kita, misalnya lagi asam lambung begitu ya, itu bilang jangan makan yang pedas-pedas karena makan pedas itu bisa memicu naiknya asam lambung begitu, dan itu bisa berbahaya kalau asam lambung sampai naik ya ke jantung ya, itu bisa mengakibatkan bahkan kematian begitu ya. Berarti karena dampak tersebut cabai menjadi tidak halal hukumnya begitu ya. Nah, jadi untuk wanita yang istihadah terkait dengan kebolehan berhubungan suami istri dikonsultasikan kepada dokter gitu ya. Karena tadi ya kalau istihadah, salah satu istihadah itu kan darah karena sakit. Ya, jika dokter mengatakan karena sakit, ya karena miom, karena kista, karena kanker, ya misalnya seorang wanita sudah mencapai usia menopause gitu. Nah, udah 5 tahun menopause, tiba-tiba keluar darah ya yang sangat banyak dan sebagainya, dan ternyata setelah diperiksakan ya dokter mendiagnosa ini karena kanker atau karena miom atau karena kista, ya berarti itu bukan darah haid. Bukan, karena darah haid adalah darah normal, bukan darah istihadah. Karena dia bukan melahirkan ya, berarti apa? Adalah bukan darah nifas ya. Nah, tapi adalah darah istihadah. Nah, seperti itu. Jadi untuk kebolehan berhubungan itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Kalau meskipun secara syar'i itu boleh, hukumnya sama seperti wanita suci. Ya, nih. Dari ini semua sahabat sekalian ya, wanita yang istihadah ini bisa kita bagi menjadi dua ya. Wanita yang memiliki masa haidnya berhenti atau dia normal ya. Ini maka selama ada darah itu dihukumi haid, karena memang hukum asal wanita itu haid ya, selama itu kurang dari 15 hari menurut jumhur ya. Kalau lebih dari 15 hari ya itu berarti darah istihadah ya. Kemudian adapun wanita yang darah haidnya tidak berhenti, ya abnormal, dia keluar terus-menerus ya. Bagaimana cara menentukannya? Apakah itu haid atau istihadah? Nah, di sini ada beberapa hadis yang bisa membantu kita untuk menentukan apakah itu darah haid atau istihadah. Dengan apa ditentukannya? Ya, yang pertama adalah hadis dari tentang yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubais ya di sini. Dia berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menanyakan kepada beliau tentang apa yang dialaminya. Ini ustahadu fala athur. Subhanallah ya, jadi Fatimah ini mengalami haid dan tidak pernah mendapati masa sucinya. Afa ada sholat. Apakah dengan kondisi saya ini lantas saya meninggalkan sholat begitu ya? Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memberikan panduan untuk dia, yang panduan ini juga berlaku untuk kita yang mengalami kejadian atau kondisi atau kasus yang sama dengan dia. Faqala la inna dzalika irqun. Karena dia keluar terus-menerus nggak mungkin ini haid, karena haid itu ada masa berhentinya, ya. Kalau bukan haid berarti apa? Kata Rasulullah adalah inna dzalika irqun. Itu adalah darah penyakit. Jadi kalau darah itu keluar karena sakit, ya teman-teman sekalian ya, itu berarti adalah darah istihadhah, ya. Kemudian beliau berkata, walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fihi. Tinggalkanlah sholat pada hari-hari sebanyak biasa engkau haid sebelum itu. Tsumma iltasili wasalli. Kemudian mandilah dan lakukan sholat seperti biasa. Jadi dari hadis ini sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita untuk membedakan apakah darah yang keluar dari kita itu darah haid atau istihadah adalah dengan kebiasaan yang kita alami sebelumnya. Nah, jadi kebiasaan itu sangat penting, begitu ya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah slide-nya nggak kelihatan ya. Sebentar. Adalah hadis dari Asma binti Umais, ya. Asma binti Umais. Ini juga mengalami hal yang sama, ya. Dia keluar darah yang sangat banyak, lalu dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah meminta kepadanya litajlis fi mirkanin, ya, agar dia duduk di suatu bejana air. Ya, kemudian dilihat ya darah yang menetes dari dia itu warnanya apa? Ya, sifat-sifatnya seperti apa? Faida ro'at sufrotan fauqal ma faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Kalau ternyata yang menetes di dalam bejana, ya mungkin ember begitu ya, itu ternyata warnanya kuning, tidak berwarna merah, tidak berwarna pekat. Aisyah bilang agar dia untuk bersuci, ya, mandi, kemudian sholatnya bisa dijadikan satu dijamak antara duhur dengan asar. Begitu juga sholat maghrib dengan isya, ya. Dia mandi, satu kali mandi untuk 2 kali sholat. Adapun untuk sholat subuh itu dengan 1 kali mandi. Jadi 3 kali mandi ya dalam 1 hari. Adapun di antara sholat tersebut watawaddo fi ma baina dzalik. Dia cukup berwudu, ya. Ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menentukan apakah itu sebagai darah haid atau istihadah itu bisa dilihat dari ciri-ciri dan warnanya. Ya, ciri-ciri dan warnanya. Di mana darah haid itu warnanya merah pekat. Jika dia tidak berwarna merah pekat, lalu keluarnya itu terus-menerus dan juga bukan dari kebiasaan yang kita alami, itu berarti termasuk ke dalam kategori darah istihadah, ya. Nah, kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan ya untuk jamak yang dilakukan oleh wanita istihadah itu adalah jamak suri, ya. Itu kamuflase jamak gitu. Jadi mengakhirkan sholat yang awal dan mengawalkan sholat yang kedua dengan 1 kali mandi. Jadi misalnya adzan asar itu jam 3, ya, dia jam 3 kurang 20 menit katakan, ya. Dia mandi. Nah, mandi ya 10 menit gitu ya, atau mungkin ya diperkirakan sajalah 10 menit selesai prepare untuk sholat duhur. Kan masih di waktu duhur sebenarnya karena belum masuk waktu asar. Begitu jam 3 adzan masuk asar, dia sholat asar. Di waktu asarnya juga, bukan di waktu duhur. Ya, nah ini jadi seperti jamak tapi sebenarnya tidak 100% jamak karena dia melaksanakan sholat di waktunya masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, ya,
Hadis tentang istihadah ini dialami oleh Hamnah bintu Jahash. Ya, dia berkata, aku pernah mengalami istihadah, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta petunjuk, ya berkonsultasi kepada beliau minta fatwa. Kemudian Rasulullah berkata, innama hiya ruqdatun minasyaiton. Ketika kamu mengalami keluar darah sangat banyak dan terus-menerus ya, itu kata Rasulullah adalah gangguan dan hentakan dari syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin au sab'ata ayyam. Jalanilah masa haidmu itu selama 6 atau 7 hari saja. Summa igtasili. Jika sudah 6 atau 7 hari, maka mandilah. Wa idas tanqati, jika kamu sudah suci, naqo itu suci ya, bersih gitu ya. Fasolli arba'an wa ishrina yauman. Au salatan wa ishrina yauman wasumi wasolli. Dalam satu bulan, hendaknya kamu sholat itu minimal 24 hari atau 23 hari. Sholatlah di hari-hari itu, ya hari-hari ini ya, 24 hari, 23 hari ini, dan juga puasalah jika itu memang di bulan Ramadan. Fa inna dzalika yujzi'u. Yang demikian itu bisa engkau lakukan ya. Kemudian wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Nah, ini menjadi petunjuk kamu bagaimana kamu harus menjalani haid di setiap bulan, yaitu kembalikan atau ikuti kebiasaan-kebiasaan wanita pada umumnya yang ada di sekitar kamu, gitu ya. Jadi misalnya kita nggak hafal kebiasaan haid kita dulu berapa hari, ya. Kemudian juga darah yang keluar sangat banyak sehingga tidak bisa dibedakan antara darah haid atau darah yang lain. Padahal kita semua tahu tadi ciri-ciri istihadah kan dia darahnya segar, tapi ini merah pekat juga jadi bingung gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasulullah memberikan petunjuk. Kalau kamu lupa kebiasaan kamu itu berapa hari haid setiap bulan dan kamu bahkan tidak bisa membedakan warna darah haid kamu, maka tanyakanlah kepada wanita-wanita di sekitarmu. Ya, mereka biasanya haid berapa hari? Kalau 6 sampai 7 hari berarti kamu hanya boleh mengambil setiap bulan itu 6 sampai 7 hari untuk tidak sholat. Selebihnya tetap sholat dan tetap berpuasa. Adapun bagaimana tentang atau terkait tentang hubungan suami istri tadi ya dikonsultasikan apakah berbahaya atau tidak secara medisnya gitu. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Ummu Habibah bintu Jahash. Ya, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Ustuhidat Ummu Habibah bintu Jahsin. Ya, ini subhanallah ya sahabat sekalian ya. Jadi Ummu Habibah bintu Jahas itu mengalami istihadah selama sab'a sinin, selama 7 tahun. Wahya tahta Abdurrahman bin Auf. Ya, sewaktu menjadi istri Abdurrahman bin Auf. Jadi Ummu Habibah itu istrinya Abdurrahman bin Auf ya. Fashtakat dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu atau berkonsultasi, curhat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepada dia yaitu Ummu Habibah tadi ya, innaha laisat bihaidah. Ya, jika kamu mengalami itu terus-menerus selama 7 tahun, otomatis itu tidak normal. Ya, jadi itu bukan haid, melainkan apa? Innama huwa irqun, itu adalah penyakit. Dan dulu kan belum ada alat-alat canggih seperti sekarang ya, sahabat sekalian ya. Kalau sekarang kan kita bisa datang ke dokter, kita bisa USG dan sebagainya. Kalau dulu kan belum, gitu ya. Jadi yang menjadi patokan ya ketika sehatnya bagaimana, sebelum itu bagaimana, itu adalah penyakit ya. Faida akbalat al haidatu fada'is sholah ya. Jadi apabila datang masa haidmu ya, dulu kapan kamu haid, maka itu yang boleh kamu meninggalkan sholat. Wa ida adbarat faghtasili. Kalau sudah tidak masa haidnya lagi,
maka hendaknya kamu segera mandi. Ya, mandilah jika sudah usai ya batasan waktu kamu haid. Fasolli dan sholatlah. Qalat Aisyah, lalu Aisyah menambahkan keterangan setelah Ummu Habibah ini mendapatkan jawaban atau fatwa dari Rasulullah, ya disuruh mandi, kemudian disuruh salat, itu kanat taghtasilu likulli salatin. Jadi Ummu Habibah ini setiap kali, setiap waktu salat dia mandi. Tsumma tusolli, baru salat. Qalat wa kanat taq'udu fi mirkanin li ukhtiha Zainab binti Jahsh. Ya. Nah, dia juga melakukan ya apa yang tadi disampaikan oleh Aisyah kepada saudaranya Zainab bintu Jahsh. Jadi sahabat sekalian, mungkin sekedar tambahan wawasan begitu ya. Jadi 3 putri Jahsh ini adalah wanita-wanita yang mengalami istihadah. Di antaranya istri Rasulullah ya, Zainab bintu Jahsh. Ya, jadi ada Zainab bintu Jahsh, ada Habibah bintu Jahsh, ada Hamnah bintu Jahsh ya. Tiganya ini wanita yang mengalami istihadah, yang mungkin bisa jadi karena genetik ya, wallahu alam. Gitu ya, sehingga dia juga melakukan hal yang sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah kepada saudaranya yang itu menjadi salah satu istri Rasulullah, yaitu Zainab binti Jahsh gitu ya. Dan ternyata apa namanya, darah yang mengalir itu benar-benar pekat gitu ya. Jadi dia tidak bisa membedakan, nggak bisa membedakan antara haid ataukah darah haid atau istihadah dari ciri-ciri dan warnanya ya. Sehingga dalam kasus seperti ini dia bisa membedakan apakah darah itu haid atau istihadah dari kebiasaan sebelum dia mengalami hal tersebut. Jadi sebelum 7 tahun sebelumnya bagaimana begitu ya. Kalau misalnya nggak tahu juga, berarti dikembalikan kepada yang tadi ya, hadis yang sebelumnya tadi, yaitu apa? Dilihat dari kebiasaan wanita-wanita pada umumnya ya di sekitarnya, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis dari Ummu Atiyah. Ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ini dia berkata, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami, berarti para sahabiat Rasulullah ya, menganggap flek yang berwarna kecoklatan atau kekuningan setelah bersuci sebagai sesuatu. Artinya tidak menganggap itu sebagai haid, gitu ya. Nah, ini di dalam lafaz lain disebutkan kunna la na'uddul qudrah was sufrah syai'an, gitu ya. Kami tidak menganggap flek kecoklatan dan kekuningan itu sebagai sesuatu atau sebagai haid, begitu. Sehingga ketika kita mengalami flek atau spot ya, warnanya itu keruh, sebenarnya mungkin ada sedikit darah, tapi karena tidak pekat jadi warnanya keruh, jadi abu gitu ya. Atau kekuningan saja karena bercampur dengan keputihan misalnya ya. Nah, ini bagaimana? Kalau keluarnya itu nyambung dengan haid, baik itu sebelum atau sesudahnya, maka itu terhitung daripada haid. Misal, dia keluarnya ya, flek yang keruh dan kuning itu keluarnya misalnya kita biasa haid tanggal 1, dia tanggal 30 keluar. Ya, itu masih terhitung haid. Ya. Karena dia biasanya haid itu keluar kan tidak langsung merah pekat, tapi dimulai dari flek-flek dulu, ya. Atau misalnya ketika sudah mau selesai haid di hari terakhir, ya warnanya keruh kekuningan, tapi masih bersambung dengan haidnya itu, maka itu tergolong haid. Adapun jika itu keluar setelah suci atau putus haid, misalnya kita haid tanggal 1 sampai tanggal 7 dan sudah benar-benar berhenti, kita sudah toharoh, kita bahkan sudah sholat, ya kita sudah berhubungan, sehari sesudahnya keluar lagi, ya kecoklatan atau terjadi spot, maka menurut hadis ini sudah tidak lagi dianggap atau dikategorikan sebagai haid. Berarti apa? Istihadah ya di sini. Nah, dari kelima hadis tadi, mahasantri sekalian yang kami muliakan, kita bisa dapatkan ya
cara menentukan antara apakah itu darah haid atau istihadah. Yang pertama adalah kembalikan pada kebiasaan setiap bulannya. Jadi dicatat betul kebiasaan kita itu berapa hari, pada pekan ke berapa, tanggal berapa kalau perlu, jam berapa gitu ya, keluarnya, jam berapa berhentinya, itu akan menjadi panduan buat kita ketika mengalami di luar kebiasaan. Nah, berarti bisa jadi itu abnormal ya, tidak normal gitu. Kemudian yang kedua, kembalikan pada warna dan ciri-cirinya. Ya, tadi kita sudah sampaikan secara detail. Ciri-ciri darah haid seperti apa, ciri-ciri nifas seperti apa, ciri-ciri istihadah seperti apa, warnanya juga ya, warna darahnya seperti apa. Nah, kalau kita tidak tahu atau mungkin lupa kebiasaan kita sebelumnya setiap bulan, juga darah yang keluar itu sama terus, banyak, merah, pekat semuanya, ya, tetap itu nggak mungkin sebagai haid sepanjang bulan atau sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun seperti yang dialami oleh Hamnah tadi ya. Nah, itu maka kita kembalikan kepada kebiasaan wanita di sekitar kita, keluarga kita. Ya, barangkali ada genetik begitu ya. Nah, ini dan rata-rata kebiasaan wanita pada umumnya kan haid dalam satu bulan itu 3 sampai 8 hari ya, atau yang paling banyak itu 6-7 hari. Nah, itu ya. Itu kita ambil sebagai apa? Sebagai masa haid kita. Adapun selebihnya 23 sampai 24 hari kita kategorikan sebagai masa suci kita. Ya, sehingga berlakulah bagi kita itu hukum-hukum wanita suci. Nah, kalau kita bisa gambarkan seperti ini ya sahabat sekalian ya. Haid yang normal itu rata-rata adalah 7 hari ya. Selain itu 7 hari atau 3 pekan itu masa suci. Ini mayoritas wanita memiliki kebiasaan yang seperti ini sehingga di hari ke-7 ya, ketika sudah tinggal keluar keputihan atau qasah baydha, kita usap pakai tisu atau pakai kapas, tidak ada lagi sesuatu yang keluar dan merubah warna kapas atau tisu tersebut, atau ada tapi warnanya putih ya, warnanya bening. Nah, berarti sudah tibalah tanda masa suci kita sehingga pada hari ke-7 itu kita mandi. Ya, nih. Kemudian ini juga masih normal. Ada di antara wanita itu yang memiliki siklus haidnya pendek. Ya, sehingga dalam satu bulan dia bisa mengalami haid 2 kali. Gitu ya. Haid 2 kali itu bisa. Pekan pertama dan pekan terakhir begitu ya. Nah, ini juga masih normal gitu ya. Jadi pekan 7 hari pertama dia warnanya merah kehitam-hitaman itu sesuai dengan ciri-ciri haid, berarti dia haid ya. Di hari ke-8 dia mandi. Lalu ketika dia keluar keputihan atau kekuningan, tapi sudah tidak bersambung ya dengan haidnya tersebut, maka dia dihukumi suci karena warnanya putih gitu ya, tidak ada bercak darahnya. Nah, tanggal 23 dia haid lagi, itu bisa terjadi ya, beberapa yang mengalami kasus demikian, maka siklus haidnya sangat singkat ya, dia hanya memiliki 2 pekan masa suci gitu ya. Nah, kalau istihadah bisa seperti ini ya. Nah, istihadah ya. Ini ada yang warnanya pekat, ada warnanya bening. Pada umumnya kan tadi haid 7 hari. Ya, 7 hari. Berarti kalau dia kebiasaan haidnya 7 hari, ya, yang keluar setelah 7 hari ini adalah istihadah. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 20 itu dia terhitung sebagai masa istihadah. Tapi kalau misalnya dia kebiasaannya bukan 7 hari dan apabila dilihat dari darahnya tanggal 1 sampai tanggal 11 itu warna darahnya adalah warna darah dan ciri-ciri haid, berarti dia haidnya 11 hari. Ya.
Adapun tanggal 12 sampai tanggal 20 yaitu 9 harinya dia istihadah. Dan tanggal 21 sampai 30 adalah masa suci. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat dari kebiasaannya atau warna darahnya. Ini yang memandu kita ya untuk membedakan antara itu haid atau itu istihadah. Ya. Nah, apa yang dilakukan ketika kita mengalami istihadah? Yang pertama, ya, wanita istihadah ini dihukumi suci. Nah, sehingga ketika kita sedang istihadah dengan berbagai kategori tadi ya, misalnya karena sakit, misalnya nifas yang lebih dari 40 hari, haid yang lebih dari 15 hari, atau karena menggunakan obat-obatan tertentu, adanya benda-benda asing yang ditaruh di tubuh kita, ya, itu kita tetap wajib sholat. Ya. Juga kita tetap wajib puasa. Ya. Kemudian untuk berhubungan suami istri diperbolehkan jika tidak menimbulkan mudarat. Ya, ini secara medis gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi wanita istihadah itu disunahkan mandi setiap sholat. Ya, tadi kita sudah sampaikan juga apa yang terjadi pada Fatimah binti Ubais. Ya, nah ini dia berkonsultasi kepada Rasulullah karena darahnya keluar tidak pernah berhenti. Itu Rasulullah menyuruh dia untuk meninggalkan sholat pada hari-hari yang biasa dia haid saja, kemudian dia mandi dan sholat. Ya, itu dilakukan setiap kali akan sholat. Tapi jika itu menyulitkan, maka sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabiat tadi ya, itu kita bisa satu kali mandi untuk 2 kali sholat dan menjamak sholatnya bukan takdim atau takhir, tapi jamak suri. Mengakhirkan sholat yang pertama, menyegerakan sholat yang kedua, tapi kedua sholat itu kita lakukan pada waktunya masing-masing dengan 1 kali mandi. Sehingga dalam sehari kita mandi 3 kali. Itu sunnah ya. Artinya jika kita kondisinya tidak memungkinkan, itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Akan tetapi jika kita tidak melakukan minimal, kita harus berwudu. Kalau wudunya wajib. Kalau apa tadi? Mandinya itu sunnah. Sunnah itu kalau tidak dilakukan karena kondisi tertentu tidak apa. Tapi kalau berwudunya itu wajib berwudu setiap akan sholat. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi juga hadisnya sudah kita sampaikan ya, hadis riwayat Abu Dawud gitu ya. Faida kan ida kan damul haid fa innahu aswad yu'raf. Oh, ini yang kemarin kita pernah sampaikan dari ciri-ciri atau karakter dari darah haid itu adalah aswad yu'raf, berwarna hitam ya, yang sudah familiar, baunya khas gitu ya oleh kita. Faida kan adalik, kalau memang darahnya itu seperti itu, warnanya hitam, baunya khas ya, fa'amsiki anis sholat, maka tinggalkanlah sholat. Faida kan al-akhor, tapi kalau ternyata sifat-sifatnya, warnanya, cirinya tidak seperti itu, fatawaddoi, wajib bagi kamu untuk berwudu, wasalli, dan melaksanakan sholat. Kenapa? Fa innama huwa irkun, karena darah yang tidak memiliki sifat, ciri-ciri atau karakter seperti yang disebutkan tadi adalah darah penyakit. Dan semua darah penyakit itu darah abnormal, masuk dikategorikan dalam darah istihadah ya. Kemudian yang keempat, wanita yang istihadah boleh menjamak sholatnya setiap kali sholat, terutama jamak yang dilakukan oleh para sahabiat yang mengalami istihadah adalah jamak suri, seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Menggabungkan 2 sholat pada waktunya masing-masing, mengakhirkan sholat yang pertama dan menyegerakan sholat yang kedua untuk 1 kali mandi gitu ya. Nah, ini juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kelima, bagi wanita yang istihadah
diharuskan menggunakan pembalut atau pentilen ya, atau apa saja yang bisa menahan darah haidnya itu ya. Kan ada juga pembalut dari kain ya. Kalau misalnya dia 7 tahun seperti kasusnya siapa tadi, Hamnah ya, mengalami istihadah kok pakai pembalut terus atau pentilen terus, kan juga eh, mungkin bisa jadi ada dampak yang tidak baik ya untuk kesehatan. Itu bisa kan dengan kain ya. Ada kan pembalut dari kain, itu mungkin lebih aman gitu ya. Yang terpenting itu jangan sampai darahnya menetes-netes gitu ya. Jadi ditahan, ya disumbat. Ya ini apa disebutkan dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini dia berkata, la innama dzalika irqun. Yang tadi sudah dikonsultasikan itu adalah darah penyakit oleh Fatimah binti Abi Hubaysh tadi ya. Walaisa bihaidin, dan bukan sebagai darah haid. Fada'is shalah. Ya, tinggalkan salat kalau itu haid. Wa idza adbarat, kalau sudah masa haidmu itu habis, faghsili angkiddam. Faghsili angkiddam. Bersihkan darahnya. Artinya bersihkan darahnya itu adalah sekaligus disumbat ya, atau dipakein pembalut supaya tidak menetes baru kamu sholat begitu kan. Nggak mungkin kita sholat darahnya menetes-netes gitu ya. Baik, yang terakhir sahabat sekalian, nah santri sekalian yang saya muliakan, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan saat kita sedang haid atau nifas ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang amal ya, amal atau ibadah ya di dalam Islam itu tidak dibatasi waktu ataupun tempat atau cara. Sampai-sampai Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab mendefinisikan hakikat ibadah itu sebagai apa? Al-amalul musmirul mufid. Semua aktivitas yang ada manfaatnya, ada faidahnya, baik itu bagi pelakunya atau orang lain, baik itu untuk duniawi atau ukhrawinya, itu adalah ibadah. Nah, sehingga dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ya, 24 jam Allah memberikan waktu hidup untuk kita itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Sehingga dengan inilah ya, dengan hakikat inilah sebenarnya wanita haid itu tidak kehilangan dunia amalnya ketika dia sedang haid. Nah, ya, kita bisa melakukan ibadah-ibadah lain yang memang tidak disyaratkan dengan kita melakukannya dalam keadaan suci. Ya. Dan di antara ibadah yang harus senantiasa kita jaga ya, baik itu kita dalam keadaan haid atau tidak, yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita adalah amaliyah qalbiyah. Ya. Amal dengan hati kita. Ya. Ini karena justru hati ini harus kita perhatikan. Maka kalau dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi itu ketika kita bahas dalam bab adab itu bukan hanya adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran dan yang lain, tapi juga al-adab ma'an nafsi. Bagaimana kita memiliki adab memperlakukan hati kita, memperlakukan jiwa kita. Karena dalam tubuh kita itu hati dan jiwa ini yang menentukan. Kalau dia terjaga dengan baik meski saat haid, maka amal-amal aktivitas yang lain akan terjaga dengan baik. Nah, mungkin kita bisa ingat sebuah kisah ya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis yang cukup panjang ya. Saya sampaikan langsung saja pada intinya. Pada saat Rasulullah mengadakan halaqatul ta'lim, itu beliau menyampaikan gitu ya. Nah, akan datang seorang laki-laki dari penduduk surga. Gitu ya. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansor. Ya, di sini dia baru selesai berwudu ya. Tandifa lihyatuhu min wudu'ihi. Ya. Kemudian dia naruh sendalnya gitu ya dan mengucap salam kepada majelis tersebut. Kemudian di hari berikutnya kembali Rasulullah berkata, akan datang kepada kalian salah seorang dari ahli surga. Datanglah laki-laki yang sama.
Nah, ini terjadi 3 hari secara terus menerus gitu ya. Yang ini membuat Abdullah bin Amr bin As itu penasaran gitu ya. Kenapa dia bisa terus menerus ya dikatakan oleh Rasulullah sebagai laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Dia penasaran. Nah, sehingga dia datang ke rumah laki-laki Ansor tersebut ya, dan dia bilang ya, ini sebagai gimmick ya, dia bilang kalau dia sedang berselisih sama orang tuanya, dia tidak bisa pulang selama 3 hari, dia butuh tumpangan untuk menginap gitu ya, boleh nggak nginap di tempatnya gitu ya. Nah, kemudian dibolehkan nginap di sana ya. Nah, setelah 3 hari ternyata dari data-data yang dikumpulkan dia, dari pengamatan dia, tidak ada tuh yang istimewa pada laki-laki ini. Ya, dia juga tidur lebih awal, bangunnya juga tidak lebih awal. Ketika dia sudah bangun, dia belum bangun. Ketika dia belum tidur, dia sudah tidur, gitu ya. Terus apa ini amalannya yang istimewa begitu ya? Lalu karena dia tidak mendapatkan data yang cukup untuk mengambil kesimpulan ya dari penelitian yang dilakukannya itu, dia terus terang bahwa sesungguhnya dia tidak punya masalah dengan ayahnya. Dia menginap itu karena penasaran, pengen tahu amal apa yang dia lakukan, sehingga Rasulullah 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut menyatakan dirinya sebagai apa namanya laki-laki penghuni surga. Ya. Nah, laki-laki itu berkata, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu ta'ala iya. Ya, kalau kamu pengen tahu tentang amal saya ya tidak ada yang istimewa, kamu sudah tahu, kamu punya datanya selama 3 hari menginap di sini gitu ya. Akan tetapi yang perlu kamu ketahui, karena ini masalah hati kan dia tidak tahu. Aku tidak pernah ya memiliki rasa uh, ghish ya, menipu ya dirinya terhadap seorang muslim pun gitu ya, dan juga wala ahsud, dia tidak pernah punya rasa iri terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada selainnya gitu ya. Nah, itulah ya, faqala Abdullah bin Amru, nah ini berarti rahasia, hiyallati balagot bika, ini adalah kenapa yang menjadi kunci kenapa kamu bisa dikatakan oleh Rasulullah ya sebagai laki-laki penghuni surga ya. Jadi itu tadi, tidak memiliki rasa iri ya, tidak menipu orang lain ya. Nah, ini dan amalan-amalan hati yang lain tentunya kita semua sudah tahu ya sahabat sekalian ya. Ketika kita haid, kita banyak taubat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, memohon ampunannya. Ini adalah amalan. Kemudian bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, bersungguh-sungguh dalam amanah, jujur ya, membenci dan mencintai hanya karena Allah, tawakal, sabar, syukur, ridho, tidak hasad, memaafkan dan husnudon, ya berharap dan takut, khusyuk ya ketika membaca buku, menyimak kajian, misalnya zuhud, qanaah, ini adalah amalan-amalan hati yang bisa kita tingkatkan saat kita sedang haid ya. Adapun amalan dengan fisik kita tentunya tidak terbatas ya. Nah, sahabat sekalian ya, kita bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan, kemaslahatan dan juga keberkahan ya, seperti menghadiri majelis ilmu kah, silaturahim kah ya, juga bergabung dengan sahabat-sahabat lain untuk melakukan berbagai kegiatan keislaman yang memberikan maslahat untuk diri dan orang lain. Ya, juga kita bisa beramal dengan harta kita. Ya, ini kita bisa tingkatkan terutama di waktu-waktu haid kita. Ya, sebagaimana Allah sampaikan, Allah memuji beberapa orang yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 18 ini, al-musaddiqina wal musaddiqat, orang-orang yang bersedekah baik itu laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanah. Dan juga memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, akan diberikan apa? Yudha'afu lahum, akan diberikan balasan ganjaran yang berlipat ganda, walahum ajrun karim, dan akan mendapatkan pahala yang banyak gitu ya. Nah, amalan dengan harta ini terutama harta yang wajib ya, itu seperti zakat, nafkah keluarga, tapi kalau perempuan kan tidak wajib ya memberikan nafkah. Kemudian yang sunnah
ya seperti sedekah, wakaf, hibah, hadiah, ya. Kemudian yang mubah ya untuk makan dan minum juga pakaian selama ini tidak berlebih-lebihan, tidak tabdzir, tidak bermewah-mewahan, itu termasuk daripada amaliyah dengan maliyah kita, gitu ya. Kemudian juga amaliyah dengan lisan kita. Ya. Ya, apalagi saat kita puasa kemarin di waktu daurah sudah kita pernah sampaikan ya. Karena kita itu bisa berpuasa dalam versi yang lain. Ya. Karena puasa yang sesungguhnya itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berupaya untuk senantiasa berkata yang benar, berkata yang baik, karena dari perkataan yang benar dan baik ini akan mendatangkan keberkahan, yaitu apa? Mendorong kita untuk beramal yang solih. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah yang benar. Dengan takwa dan perkataan yang benar, maka buah yang kita dapatkan apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan ini adalah nasihat dari Allah juga Rasulullah. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memberikan salah satu indikator tanda ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dari ucapannya. Maka beliau berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik, atau jika tidak bisa berkata yang baik maka lebih baik diam, gitu ya. Kemudian amalan dengan akal. Nah, ini kita bisa lakukan tadabbur, lakukan tafakkur ya, dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah kauliyah atau ayat-ayat Allah kauniyah ya, dengan membaca buku, membaca tafsir, menyimak kajian, berdiskusi, melakukan penelitian. Ini adalah amalan-amalan yang bisa direkomendasikan dan ditingkatkan terutama saat kita sedang mengalami haid atau nifas, saat kita tidak sedang sholat ya. Nih kan kita bisa baca bukunya los gitu ya, tanpa terjeda ya, melakukan juga penelitian juga begitu ya, terus gitu ya, tidak terjeda ya. Nah, ini alhamdulillah untuk tema kita tentang darah wanita sudah kita selesaikan sampai pada pertemuan di malam hari ini ya, baik itu yang kaitannya dengan haid maupun nifas maupun istihadah. Semoga sahabat mahasantri ruang sanat sekalian bisa memahami dengan baik, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami sampaikan tentu masih banyak ya kekurangannya, ya masih banyak ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan dipersilahkan, baik itu melalui kolom chat maupun bisa juga langsung raise hand pada malam hari ini, dipersilahkan. Masih ada sekitar 15 menitan waktu untuk diskusi bersama. Baik, ada sahabat Rahmi Imanda dari Riau, silahkan. Kalau tidak berhalangan bisa juga on cam ya. Afwan Ustazah, izin off cam dulu. Oh, baik, silahkan. Baiklah, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Ustazah. Afwan, Ana tidak bisa menghadiri setiap kajiannya dan Ana berusaha untuk mengikuti siaran ulangnya gitu Ustazah. Mungkin belum semua yang sempat Ana simak Ustazah. Dan pertanyaan Ana kali ini mungkin tidak seputar istihadah Ustazah.
pertanyaannya tuh mengenai, cairan yang keluar dari, bagian tubuh wanita itu, Ustazah, kan itu tidak boleh dibawa ke sholat ya, Ustazah. Kalau Keputihan misalnya maksudnya. iya, eee, atau cairan misalnya kayak, cairan bening gitu, Ustazah, ana juga kurang paham dengan cairan-cairan yang keluar dari, bagian wanita. Nah itu, kalau misalnya kita ambil wudhu dulu dan nanti ketika sholat baru kita buka gitu, Ustazah, atau kita ganti itu, wudhunya sah atau tidak ya, Ustazah? Iya. Syukron, Ustazah. Baik, barakallahu fiik untuk sahabat, siapa tadi namanya? Sahabat siapa tadi yang bertanya? Oh, ini ya, Rahmi ya, Rahmi Imanda dari Riau ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk keputihan atau cairan-cairan yang keluar dari kemaluan ya, kemarin sudah kita sampaikan di bab hadas dan najis ya. Menurut jumhur ulama, semua cairan yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur adalah najis ya. Kecuali kalau mani itu ada ikhtilaf antar ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Tapi untuk kehati-hatian itu bukan suci ya, akan tetapi hanya dibedakan cara membersihkannya. Kalau dia kering itu cukup dikerik, kalau basah itu dicuci sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana dia berkata kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana ratban idza kana yabisan wa agsiluhu idza kana ratban ya. Kalau kering dikerik, kalau basah itu dicuci ya. Nah, untuk keputihan yang lainnya bagaimana? Gitu. Keputihan juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali yang saat itu dikonsultasikan oleh Mikdad bin Aswad ya, karena Ali malu untuk berkonsultasi langsung kepada Rasulullah di mana dia adalah rajulun muda yang sering mengeluarkan madhi. Madhi itu termasuk cairan yang keluar dari kemaluan dia saat terangsang syahwatnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Nah, berarti kita membersihkan dulu kemaluan kita baru kemudian berwudu. Tidak berwudu lalu membersihkan kemaluan kita. Ya, jadi dibersihkan dulu. Kalau ini ya praktisnya tadi ya kita bisa ganti pentil lain ya kemudian baru kita berwudu gitu. Tuh, kalau istihadah juga begitu ya, dibersihkan dulu darahnya. Uh, Seperti tadi ya, igsili angkidam fatawaddoi wasalli. Ya, bersihkan dulu darahnya, disumbat ya, atau pakai pembalut, pakai pentil lain atau semisalnya, baru kita berwudu untuk sholat. Itu sahabat Rahmi, bisa difahami atau masih ada feedback dari pertanyaannya? Wallahu alam. Iya, Ustazah. Afwan, Ustazah, kalau misalnya, Hmm? eee kan udah kita bersihkan, namun Hmm? bekas dari keputihan tersebut atau cairan tersebut membekas di celana dalamnya, Ustazah. Berarti Eee, cairannya basah atau kering? Kering. At Kering. ada kering, ada basah misal gitu, Ustazah. Tapi kita Heeh, posisi, emang udah waktunya mepet, heeh. terus kan kita yang bagian wanita udah dibersihkan, cuma Ya, bagian celana ini, masih ada bekasnya gitu, Ustazah. oh gitu. Jadi kalau sudah dibersihkan ya, kalau kering tadi kan kata Aisyah afruk. Ya, cukup dikerik saja dia. Nah, itu ya. Masalah bekas sama seperti bekas darah itu laba safi asarihi, tidak masalah ya dengan bekasnya gitu kalau sudah kita bersihkan gitu ya. Tapi kalau basah itu memang dicuci. Ya, dicuci lalu dielap ya pakai tisu atau kapas atau yang lainnya supaya tidak basah ya. Tapi itu cukup beresiko kalau kita memakai celana dalam keadaan basah itu kan lembab ya. Itu bisa berakibat jamur kalau dalam waktu yang lama begitu sehingga
ketika kita memang tahu ya kita sedang mengalami keputihan seperti itu, boleh kami sarankan untuk setiap saat membawa pentil lain atau tadi ya, atau pembalut dari kain ya, sehingga kita tidak perlu mencuci celana dalam kita, tapi cukup mengganti kainnya atau pentil lain. Nah, itu kan lebih memudahkan gitu ya. Lebih memudahkan bagi kita, dan juga dalam melaksanakan ibadah sholat itu kita lebih aman gitu, karena benar-benar bersih gitu kan, diganti gitu ya. Nah, ini itu jadi salah satu sarannya. Tapi kalau memang dalam kondisi yang emergensi tadi ya, udah waktu mepet atau lupa tidak bawa pentilen, lupa ini dan itu, ya itu termasuk yang ma'fu gitu ya. Yang penting kita tidak menyengaja ya untuk melakukan itu, dan juga kalau besok sudah mengalami itu berarti bisa menjadi pelajaran kita untuk kita kita lebih prepare lagi begitu ya, karena kaidah daripada darurat itu adalah di luar prediksi kita ya. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Siapa yang dalam keadaan terdesak ya dengan kondisi situasi, maka dia bahkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang, asalkan apa, ghaira baghin ya, tidak direkayasa, tidak disengaja, wala adin ya, tidak melampaui batas begitu ya. Nah, itu dimaafkan. Adapun yang keluar, misalnya kita sudah bersihkan sebelum wudhu ya, sudah kita bersihkan, di tengah-tengah wudhu ada yang keluar, itu sudah di luar kuasa kita. La yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak pernah membebani kita di luar apa yang menjadi kemampuan kita. Tapi yang bisa kita lakukan dari upaya mengantisipasi sebelumnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah, itu kita lakukan semaksimal mungkin ya. Tapi kalau lupa dan sebagainya itu sesuatu yang dimaafkan, karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis beliau ada 3 golongan yang tidak dibebani oleh Allah, artinya dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku itu yang pertama al-khata, kesalahan yang tidak disengaja karena ketidaktahuan ya. Kemudian yang kedua anisyan, lupa ya, lupa. Kalau lupa itu yang nggak dituntut apa-apa ya, tapi kalau lupa sholat ya segera sholat ketika ingat ya. Kalau lupa hutangnya ya segera dibayar ya saat dia ingat. Kemudian wamastukrihu alaihi, ketika dia dalam kondisi dipaksa atau terpaksa. Nah, itu sudah menjadi 3 hal ini menjadi mawani taklif, menghalangi seseorang untuk mendapatkan beban secara syariah. Artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ada kaitannya dengan hak-hak Allah ya. Adapun yang kaitannya dengan hak-hak manusia tentunya harus diselesaikan dengan orang yang memiliki hak tersebut, karena hak manusia tidak akan bisa digugurkan kecuali digugurkan oleh pemilik haknya. Begitu sahabat Rahmi, sudah paham ya insya Allah ya? Baik, adakah pertanyaan yang lain dari sahabat yang lain? Silahkan. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Kalau masih ada, dipersilahkan. Di kolom chat tidak ada pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Sudah? Cukup? Cukup, Ustazah. Baik. Yang lain? Tidak ada lagi? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, kita sudahi ya. 1, 2, 3. Baik, karena tidak ada pertanyaan, baik yang di kolom chat maupun secara langsung, berarti insya Allah materi pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Tinggal di murojaah ya. Tadi sebenarnya hadis-hadisnya kan sudah jelas ya, bagaimana kita membedakan antara haid dengan istihadah yang sering menjadi permasalahan kita bersama ya.
Baik sahabat sekalian, alhamdulillah sudah kita selesaikan kuliah pada malam hari ini ya. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum wa barakallahu fikum. Insyaallah ketemu lagi pada hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.